Perkenalkan, nama saya Dia Latifa dengan NIM 202100808139 dari Prodi Manajemen Kelas K. Saya sekarang sedang menempuh semester 1 di Universitas Nusa Putra. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD selaku dosen pengampu pendidikan kewarganegaraan di Universitas Nusa Putra beserta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Setiap warga negara memiliki hak serta kewajiban yang sama di mata hukum. Hak asasi manusia maupun hak yang diatur menurut Undang-Undang Dasar 1945, pengertian secara umum hak merupakan suatu peran yang bersifat fakultatif, yang memiliki arti boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Sedangkan makna kewajiban adalah peran yang bersifat imperatif dalam arti khusus harus dilaksanakan. Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperoleh sejak lahir. Begitu pula setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu kewajiban yang harus ditaati oleh seorang warga negara. Pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik pemiliknya dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri, dan hak juga merupakan kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Hak itu memberikan kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, seperti hak mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan pengajaran, dan lain-lain, dan beberapa pengertian hak menurut beberapa ahli. Berikut penjelasannya. Yang pertama, menurut Sujorno Sukanto, hak dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hak searah atau relatif. Pada umumnya hal ini muncul dalam hukum perikatan atau perjanjian, contohnya hak menagih atau hak melunasi prestasi. Yang kedua, hak jamak arah atau absolut terdiri dari hak dalam HTN atau hukum tata negara pada penguasa penagih pajak, pada hak warga, hak asasi. Yang kedua, kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hormatan, dan kebebasan. Yang ketiga, hal kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak. Yang terakhir, hak atas objek imaterial, hak cipta merek, dan paten. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Notonegoro, hak adalah untuk menerima sesuatu atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain maupun juga yang pada prinsipnya dituntut secara paksa olehnya. Yang ketiga, menurut Curzon, hak dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Hak sempurna, yaitu hak yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum, dan hak tidak sempurna, misalnya hak yang dibatasi oleh kadaluarsa. Yang kedua, hak utama, yaitu hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan melengkapi hak utama. Yang ketiga, yaitu hak yang ada pada masyarakat negara dan hak perdata ada pada seseorang. Yang keempat, hak positif adalah hak yang menuntut dilakukannya perbuatan hak negatif agar tidak melakukannya. Dan yang kelima, hak milik, yaitu hak yang berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan atau kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan atau kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut, dan beberapa pengertian kewajiban menurut para ahli adalah sebagai berikut.
Yang pertama, menurut Profesor Dr. Notonegoro adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melalui oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, maupun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Yang kedua, menurut Curzon, kewajiban dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, kewajiban mutlak tertuju pada diri kita sendiri, maka tidak berpasangan dengan hak dan melibatkan hak di lain pihak. Yang kedua, hak publik. Dalam hukum publik, yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. Yang ketiga, kewajiban positif. Kewajiban ini menghendaki dilakukannya sesuatu dan kewajiban negatif tidak melakukan sesuatu. Yang keempat, kewajiban universal atau umum. Semua warga negara atau secara umum ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus timbul dari bidang hukum tertentu, misalnya perjanjian. Dan yang kelima, kewajiban primer. Kewajiban ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Apa arti kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata. Sekian dari saya, semoga semua materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.